Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Residivis ditangkap, 3 sepeda motor disita polisi. Ajak tawuran di medsos, provokator ditangkap polisi. Minat masyarakat beli ikan di tempat pelelangan ikan tua pejat berkurang. Untuk mengantisipasi beredarnya kasus penyakit mulut dan kuku, Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman Barat menutup untuk sementara waktu Pasar Ternak Simpang 3 Opir. Penutupan dilakukan setelah ditemukannya 2 kasus yang diduga penyakit mulut dan kuku pada 2 ekor sapi di Jorong Koja, Nagari Kinali dan Jorong Air Meruap, Nagari Kinali, Pasaman Barat beberapa waktu lalu. Penutupan pasar ternak bertujuan untuk memutus rantai penyebaran penyakit mulut dan kuku. Sedangkan 2 ekor ternak yang diduga terindikasi kasus PMK kini diisolasi dan mendapatkan penanganan sehingga memutus penyebaran kasus PMK. Selain itu, petugas juga memberikan petunjuk tata cara perawatan ternak kepada warga yang memelihara ternak. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman Barat, Pasar ternak di Simpang 3 akan dibuka jika tak ditemukan lagi hewan ternak di Pasaman Barat yang terjangkit PMK. Ini Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil dari Laboratorium Veteriner Bukit Tinggi pada hari Senin kemarin telah dinyatakan 2 ekor sapi positif, yaitu di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali. Jadi kami himbau kepada seluruh peternak yang ada di Kabupaten Pasaman Barat untuk sementara ini jangan memasukkan sapi dulu, perdagangan sapinya baik antar kandang atau masukkan sapi dari luar Pasaman Barat atau dari luar dari tempat lainnya. Petugas mengimbau peternak di Pasaman Barat sementara waktu tidak memasukkan sapi dari luar Pasaman Barat ataupun memperdagangkan hewan ternak agar penyebaran PMK bisa diatasi. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pencurian sepeda motor di halaman parkir salah satu rumah warga di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Bukit Tinggi, terekam kamera pengintai. Seorang pria yang diketahui bernama Daniel Alfarizi nekat membawa kabur sebuah sepeda motor yang sedang terparkir. Pria 23 tahun ini melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak menggunakan sebilah kerambit. Tidak berhenti di situ, tersangka juga melakukan aksi serupa di kawasan Aur Kuning dan berhasil mencuri 1 sepeda motor. Berbekal rekaman kamera pengintai dan penyelidikan yang dilakukan, polisi berhasil meringkus tersangka di Tanjung Raya, Agam. Daniel mengaku telah 2 kali melakukan pencurian kendaraan bermotor di kawasan Jam Gadang dan Aur Kuning. Saat ditangkap di kediamannya di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tersangka berupaya kabur karena tak ingin mendekam di penjara. Namun langkah tersangka terhenti saat polisi menembak kakinya. Kita berhasil menangkap pelaku dengan barang bukti 3 barang bukti ranmor. Bisa ada perlawanan? Iya, jadi memang si tersangka melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas dan terukur oleh anggota di lapangan untuk mengantisipasi si tersangka melarikan diri. Dari catatan polisi, Daniel bukan kali pertama berurusan dengan penegak hukum. Sebelumnya, Daniel telah melakoni perbuatan yang sama dan dihukum 3 tahun di lembaga pemasyarakatan. Daniel sendiri baru bebas akhir bulan lalu setelah memperoleh remisi saat Hari Raya Idul Fitri. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tawuran yang dilakukan remaja saat ini tak hanya diawali dengan pertemuan secara tatap muka, tapi juga diawali dengan ajakan di media sosial, seperti yang disampaikan oleh seorang remaja. Di media sosial, remaja ini mengajak dan menantang remaja lainnya untuk tawuran di berbagai tempat di Kota Padang.
Polisi yang mengetahui hal itu tak menyia-nyiakan kesempatan. Akun penulis ajakan tersebut diselidiki dengan seksama, dan dengan mudah polisi mengetahui identitasnya, lengkap dengan alamat rumahnya. Dan dengan mudah pula polisi mencokok sang provokator ini dan membawanya ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Namun AR, yang dikenal teman-temannya sebagai ketua tawuran di Padang, ternyata tak sesangar seperti tulisannya di media sosial. Nyali remaja putus sekolah ini ciut saat berhadapan dengan polisi. Hanya dengan satu gertakan, AR mengakui semua perbuatannya. Menurut AR, tantangan tawuran yang ditulisnya di media sosial merupakan aksi balas dendam karena kelompoknya pernah dikalahkan oleh kelompok lain. Ya, melihat dari aktivitas yang bersangkutan di media sosial, bahwasanya yang bersangkutan mengajak kelompoknya untuk berkumpul kemudian untuk melakukan aksi sweeping terhadap kelompok lawan, yang mana ini merupakan aksi balas dendam karena kejadian ini memang sering terjadi di Kota Padang. Jadi mereka ini merupakan aksi balasan dari aksi-aksi sebelumnya. Aksi tawuran yang dilakukan remaja tanggung di Padang memang marak terjadi akhir-akhir ini. Polisi mengimbau para orang tua agar serius mengawasi anak-anaknya, karena polisi sering kewalahan menghadapi aksi mereka. Alfi melaporkan dari Padang. Harga ikan di tempat pelelangan yang berada di Desa Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, saat ini relatif stabil, yang berkisar Rp25.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang pedagang, harga penjualan ikan masih stabil, bahkan tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Hanya saja untuk daya beli memang berkurang sejak sepekan yang lalu. Kenaikan harga ikan hanya berlaku pada jenis gurita. Sebelumnya dijual Rp60.000, saat ini harganya naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kalau gerapu 45, kalau ikan karang 30, kalau ambu-ambu 25, sisi 35. Kalau untuk gurita, kualitas gurita yang besar, harga kini melonjak tinggi ya. 75 pengambilan di sini ikan nelayan. Iya, kalau dijual nanti berapa harganya? Sekitar 90 di Padang. 90 di Padang ya. Bisa 85. Meski tidak ada kenaikan, namun pedagang mengeluh berkurangnya daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya omset pedagang ikan. Karena ikan karang itu cenderung orang membeli karena dia bisa dibikin ikan asin, bermacam-macam bisa diolah. Kalau ikan ambu-ambu tidak tahan lama, kalau ikan karang itu lama tahannya Pak. Mahal ikan karang Pak. Mahal ikan karang. Nah, itu tergantung jenisnya Pak. Dia ada berkelas. Walaupun mahal tetap dibeli orang ya, dicari orang ya. Karena itu langka ikannya. Kalau ikan ambu-ambu itu murah, itu pun tidak banu. Gimana itu ya? Kurang diminati orang. Kadang-kadang ada yang penyakit alergi atau apa tuh. Saat ini, pasokan ikan hasil tangkapan nelayan di pelelangan ikan di Tua Pejat tak berkurang dan cenderung stabil. Hanya saja persediaan tersebut tak diimbangi dengan daya beli. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai.